warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda Kamis 15 September 2022. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Jawa Barat akan kami hadirkan, di antaranya. Puluhan warga Karawang keracunan gas pabrik. Aksi dorong motor ribuan ojol di Purwakarta tolak kenaikan BBM. Pengusaha travel di Majalengka menjerit dampak kenaikan harga BBM. Dan selain ketiga berita utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi lainnya. Bersama saya Ayu Wulandari, kini kita jelang informasi yang pertama. Saudara Jawa Barat, hari ini kita awali dengan informasi seputar puluhan warga di Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang yang keracunan gas yang berasal dari pabrik kertas milik PT Pindo Deli. Seluruh korban langsung dievakuasi ke rumah sakit, puskesmas, dan klinik sekitar. Salah satu rumah sakit untuk merawat warga yang menjadi korban keracunan gas ini yakni Rumah Sakit Rosella di Jalan Interchange, Karawang Barat. Sebanyak 33 orang warga mendapat perawatan. Mereka tidak hanya orang dewasa, juga terdapat anak-anak. Rata-rata para korban keracunan mengalami pusing dan mual-mual serta muntah. Menurut warga, mereka mengalami keracunan gas pada pagi hari dan langsung dievakuasi untuk mendapatkan tindakan medis. Menurut warga, kejadian ini sering terjadi. Selain di Rumah Sakit Rosella, para korban juga mendapatkan perawatan di puskesmas dan klinik sekitar. Rata-rata korban merasakan pusing dan mual-mual. Ada berapa orang yang di keluarga ibu yang kena keracunan? Kalau di keluarga sih ada 4. Mama, adik, ponakan, ini sama aku. Itu Mas keracunan apa? Hah? Keracunan apa? Ini stik soda. Oh, stik soda. Ya. Kalau anak kecil banyak nggak yang kena? Ada sih beberapa, ada lumayan banyak juga. Maaf nih ke masyarakat dan teman-teman semua, ya ada kejadian yang di luar kendali tim kami. Jadi bukan kebocoran, bukan juga peristiwa fatal sebenarnya, tapi ada secara teknis pembakaran tidak sempurna. Jadi ada bau itu, CL2 itu keluar dari corong pembuangan di kayak atas, dan warga memang ada sempat dibawa ke rumah sakit, tapi alhamdulillah pelan-pelan udah mulai kembali. Selain meminta maaf, pihak perusahaan pun siap bertanggung jawab dan akan menanggung seluruh biaya perawatan. Pihak perusahaan pun diminta menghentikan sementara operasional mesin caustic soda yang diduga menjadi sumber bocornya gas tersebut. Dari Karawang, Tony Triadi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, sebagai bentuk penolakan atas kenaikan harga BBM, ribuan ojol di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menggelar aksi dorong motor di pusat kota hingga gedung DPRD Kabupaten setempat Rabu siang. Ribuan ojek online atau ojol di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat turun ke jalan menggelar aksi dorong motor sebagai bentuk penolakan atas kenaikan harga BBM. Aksi dorong motor ini dilakukan para ojol dari mulai pusat kota Purwakarta hingga gedung DPRD Kabupaten Purwakarta. Ojol perempuan yang ikut aksi seperti Siti Salamah dan Vira mengatakan, sejak kenaikan harga BBM pendapatannya menurun hingga 20%. Turunkan harga BBM, naikkan harga aplikator. Selama kenaikan ada penurunan pendapatan? Ada pasti. Berapa persen? 20%. Biasanya dapat berapa tuh per hari? Biasanya per hari bisa sampai 200-150. Sekarang di bawah 100. Vira, ini sebagai ojek perempuan, harapannya pasca kenaikan gimana nih? Aduh, salah cari ininya, tambahan buat beli bensinnya nih. Harusnya diturunin lagi. Terus tarif ojolnya dinaikin. Biasanya pendapatan berapa sebelum kenaikan? Paling 60.000, 60. Setelah kenaikan, penurunannya berapa persen? Ada 10%-an, 20%-an.
Masa ojol di depan gedung DPRD Kabupaten Purwakarta yang dijaga kepolisian dan TNI menyampaikan sejumlah tuntutannya. Di antaranya tolak kenaikan harga BBM, naikkan tarif dasar ojol, turunkan biaya sewa aplikasi maksimal 10% hingga subsidi BBM sebesar 30% bagi driver ojol. Dari Purwakarta, Alex Supriyadi melaporkan. Saudara, pengusaha travel di Kabupaten Majalengka masih belum menaikkan tarif trayek pasca naiknya harga BBM karena turunnya daya beli masyarakat. Naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi menjadi pertimbangan bagi pengusaha travel untuk ikut menaikkan tarif angkutan umum. Usai kenaikan harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi, salah satu efek yang terjadi yakni naiknya seluruh tarif transportasi publik. Hal itu masih menjadi pertimbangan pengusaha travel Majalengka asal Kecamatan Cikijing. Pihaknya hingga kini masih kebingungan dengan banyaknya member yang memohon agar tarifnya masih disamakan seperti semula. Sampai sekarang tarif yang dikenakan kepada penumpang masih normal. Sangat terjangkau menurut saya dibandingkan sama travel yang lainnya. Berapa tarifnya, Bu? Tarifnya kalau saya kan ikut member, jadi untuk PP itu sekitar 130.000. Kalau normal? Kalau itu udah member, kalau misalkan PP tanpa member berarti 160 dan masih sangat terjangkau juga sih dibandingkan yang lain. Pengusaha travel Majalengka Tetang Somantri berharap ke depan ada perubahan karena ekonomi masyarakat sangat rendah. Dampak BBM naik pasti sangat berdampak sangat besar dengan biaya operasional, dengan biaya BBM naik, otomatis kita harusnya menaikkan tarif yang sangat tinggi karena kenaikan BBM itu dari solar itu sekitar 30%. Cuma mungkin saya berbeda dengan pendapat yang lain, sementara ini kita masih bertahan dengan harga standar, dengan harga normal. Karena ekonomi masyarakat masih sangat rendah. Edward Spendi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi lain di antaranya. Ilmu pengetahuan dunia akting, informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Guys, saya lagi ada di Bandung. Semalam tuh ditelepon Kang Emil, diminta datang ke sentra IKM yang ada di Jawa Barat. Sekarang kan pasca pandemi, alhamdulillah sudah mulai bangkit lagi. Keren banget kan? IKM harus semangat. IKM bangkit. Jabar juara, IKM berjaya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Jawa Barat hari ini kita lanjutkan dengan informasi lain. Saudara, puluhan siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama Mekar Arum Kabupaten Bandung, Jawa Barat mendapatkan ilmu pengetahuan tentang dunia akting dan perfilman. Sejumlah siswa-siswi dan guru pun mendapatkan pengalaman berharga bermain dan berperan dalam sebuah film. Bertempat di gedung Aula SMP Mekar Arum, Cinunuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, puluhan siswa-siswi SMP Mekar Arum mendapatkan pengetahuan tentang dunia akting dan film yang diberikan oleh beberapa aktor dan aktris tanah air pada Selasa siang. Menurut produser film sekaligus Ketua Yayasan Sosial, Didin, para aktor dan aktris ini berbagi pengalaman dengan para siswa dan siswi tentang dunia akting, serta memberikan masukan dan motivasi kepada para siswa dan siswi yang akan masuk ke dalam dunia akting. Kita punya terobosan baru untuk menggali, menggagas, mencari talent-talent muda di daerah. Dulu zaman kita masih kecil, sangat sulit anak-anak untuk bisa main film atau di dunia akting. Nah, pengalaman kami yang dahulu, sekarang kita mulai jabarkan dan ketularkan di dunia milenial ini. Kita turun ke bawah, ke grassroots, ke sekolah-sekolah, ke pesantren, kemana, mengangkat, mengcasting sehingga muncullah bakat-bakat bawaan dari
mereka sendiri untuk calon-calon artis ke depan. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Mekar Arum, Mail, mengatakan siswa dan siswi SMP Mekar Arum sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Para siswa dan siswi mendapatkan pengalaman baru di dunia akting. Luar biasa sekali buat kami, ini kesempatan buat anak-anak. Ada anak-anak yang ini pengalaman pertama dan sebagainya, mereka sangat antusias dengan kegiatan ini. Dan kami juga dari seluruh guru dan sebagainya, warga sekolah SMP Mekar Arum sangat antusias sekali menyambut kegiatan ini, karena sangat bermanfaat buat anak-anak. Kegiatan ini diharapkan dapat terus berkelanjutan sebagai upaya untuk mencari dan menghasilkan bakat-bakat muda di bidang akting. Dari Kabupaten Bandung, Agung Jaya Permana melaporkan. Beralih ke informasi lain, Saudara, Kepala TVRI Jawa Barat Akbar Sahidi Rabu siang melakukan kunjungan ke Sekretariat Paguyuban Pasundan yang diterima langsung Ketua Umum Paguyuban Pasundan Profesor Didi Turmuji. Silaturahmi ini sebagai bentuk penjajakan kerjasama antara kedua belah pihak. Sebagai organisasi terbesar yang lahir di era pergerakan nasional, Paguyuban Pasundan sampai kini terus berkomitmen untuk mengembangkan pendidikan dan budaya. Atas dasar itulah Kepala TVRI Jabar Akbar Sahidi pada Rabu siang melakukan silaturahmi ke Sekretariat Paguyuban Pasundan yang diterima langsung Ketua Umum Paguyuban Pasundan Profesor Didi Turmuji. Silaturahmi ini sekaligus sebagai penjajakan kerjasama antara TVRI Jabar dengan Paguyuban Pasundan, terutama dalam turut mendukung pembangunan di Jabar pada dua aspek tadi. Ketua Umum Paguyuban Pasundan Profesor Didi Turmuji merespon positif adanya inisiatif dari TVRI Jabar dalam penjajakan kerjasama ini. Tentu ini harus disosialisasikan karena bagaimanapun juga televisi itu media yang efektif, yang sangat strategis untuk mempromosikan apapun juga. Ya, oleh karena itu nanti mungkin ada sesuatu yang ingin kami kerjasamakan, terutama yang terkait dengan potensi Jawa Barat, terutama tentang SDM Jawa Barat dan lingkungan Jawa Barat yang menjanjikan saat ini, yang bisa menjadi daya tarik untuk masyarakat di luar, saya kira seperti itu. Pada kesempatan ini, Ketua Umum Paguyuban Pasundan juga memberikan 4 buah buku kepada Kepala TVRI Stasiun Jabar yang berisi profil Paguyuban Pasundan serta sosok perjuangan sejumlah tokoh Sunda yang ditulis oleh sejumlah penulis Paguyuban Pasundan, sekaligus hasil terbitan Paguyuban Pasundan. Demikian dilaporkan Doni, TVRI Jawa Barat. Ya, beralih ke informasi lain, Saudara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung 1 menggelar bimbingan teknis terkait dengan pengisian capaian output kepada satuan kerja instansi pemerintah agar dapat mengisi capaian output dengan benar sehingga kinerja Satker bisa nampak dengan jelas. KPPN Bandung 1 memberikan bimbingan teknis tata cara pengisian data dan penyampaian laporan capaian output kepada puluhan Satker Mitra KPPN Bandung 1 di Aula KPPN Bandung 1 Rabu siang. Kepala KPPN Bandung 1, Herman Sukoasih, mengatakan kegiatan ini sebagai upaya memberikan edukasi agar satuan kerja dapat mengisi capaian output dengan benar, sehingga kinerja Satker bisa nampak dengan jelas. Saat ini penilaian kinerja Satker instansi pemerintah tidak lagi dilihat dari seberapa besar realisasi belanja anggarannya, akan tetapi kepada output yang dihasilkan dari belanja tersebut. Herman berharap indikator kinerja pelaksanaan anggaran IKPA yang ditetapkan oleh pemerintah serta dilaksanakan oleh seluruh Satker instansi pemerintah dapat optimal. Kami melakukan ini karena Satker atau kementerian itu dituntut oleh pemerintah, khususnya bahkan oleh Pak Presiden, bahwa kita harus memiliki kinerja yang baik dan kinerja bisa tampak oleh pemerintah itu harus diinput dengan benar. Pada kegiatan tersebut, KPPN Bandung 1 pun memberikan penghargaan bagi Satker terbaik dalam capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran IKPA semester 1 tahun 2022. Dari Kota Bandung, Agung Jaya Permana melaporkan. Usai jeda kami masih memiliki informasi menarik lainnya, di antaranya Vision Indonesia ajak siswa dan guru jaga perdamaian. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Jawa Barat hari ini kita lanjutkan dengan informasi lain, Saudara. Peace Generation Indonesia mengajak siswa SMP dan pendidik dari perwakilan SMP di Indonesia untuk menjaga perdamaian atau menjadi Agent of Peace di acara AOP Summit 2022. Dalam acara tersebut, peserta diajak berkemah, menanam pohon, dan bertukar pikiran antara murid dengan guru. Acara Agent of Peace AOP Summit 2022 dengan tajuk menanamkan toleransi dan perdamaian sejak dini digelar Peace Gen Indonesia di International Green School Sumedang. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga toleransi dan perdamaian di lingkungan kota, kabupaten atau lingkungan sekitar peserta. Peserta yang mengikuti AOP Summit terdiri dari siswa SMP dan guru dari lintas agama. Miftahul Huda, penyelenggara AOP Summit 2022, menerangkan bahwa tujuan diadakan AOP Summit 2022 ini untuk mengumpulkan Agent of Peace dari seluruh penjuru Indonesia yang sudah melakukan kerja nyata dalam bidang perdamaian dan lingkungan. Dalam kegiatan ini, baik junior, siswa SMP maupun edukator guru menyampaikan apa yang sudah dikerjakan dalam gerakan perdamaian melalui presentasi. Selain siswa dan guru dalam acara AOP Summit 2022 ini, peserta juga datang dari kalangan pegiat lingkungan dan pendidikan dalam wadah NGO. Huda juga menganggap pentingnya kegiatan ini untuk mencegah dunia pendidikan terjadi perundungan, tindakan intoleransi dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah. Agent of Peace Summit atau AOP Summit 2022 itu tujuannya adalah mengumpulkan seluruh Agent of Peace yang sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan nyata di bidang perdamaian dan juga di bidang lingkungan gitu. Jadi di sini itu bukan cuma tentang menjaga alam juga, tapi kita bisa berkenalan langsung dengan alam, kita lebih mengenali gitu apa aja hal-hal yang kita lakuin saat ini tuh harus bisa berdampak baik juga sama alam. Dan dalam kegiatan ini pula, para peserta berkemah bersama, menanam pohon, bercerita di alam terbuka untuk lebih mendekatkan satu sama lain dalam bersosialisasi, meningkatkan sikap toleransi antar peserta. Demikian dari Sumedang, Doni Irwandi, TVRI Jawa Barat. Saudara, pasca kenaikan bahan bakar minyak, pemerintah pusat mulai membagikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Di Kabupaten Bandung, dari 3.600.000 jumlah penduduk, hanya sekitar 130.000 yang tercatat mendapat bantuan sosial BLT BBM ini. Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Bupati Bandung, Dadang Supriyatna, menyatakan bantuan dari pusat pasca baiknya harga bahan bakar minyak naik sudah mulai disalurkan di beberapa wilayah. Meski jumlah penduduk Kabupaten Bandung mencapai 3.600.000 lebih, namun warga yang tercatat mendapatkan BLT BBM ini hanya sekitar 130.000 orang saja. Bupati Bandung menyatakan untuk pendataan penerima bantuan diatur oleh pemerintah pusat, pihaknya hanya mengawal selama penyaluran bantuan ini dilaksanakan, agar tidak disalahgunakan oleh penerimanya. Karena itu melalui Posgiro, ya tentu kami sifatnya pemantauan untuk bisa melancarkan program tersebut dari Presiden yang pada akhirnya tetapi dalam hal pendataan tentu pengawalan dari Puskesmas atau PKH yang lainnya untuk bisa menyaksikan dan mengawal, terutama saya instruksikan kepada camat untuk bisa mensukseskan program-program dari pemerintah pusat, provinsi dan juga APBD Kabupaten Bandung yang pada akhirnya sesuai dengan peruntukan dan tidak salah sasaran. Pemkab Bandung sendiri akan terus mendata jumlah masyarakat yang kurang mampu di wilayahnya. Hal ini dilakukan agar jika ada bantuan sosial lainnya, tidak salah sasaran dan dapat diterima oleh warga yang berhak mendapatkan bantuan sosial tersebut. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian, kontributor TVRI Jawa Barat, melaporkan. Saudara, dalam meningkatkan mutu pendidikan, tak hanya melibatkan peran aktif pemerintah, namun juga seluruh elemen masyarakat termasuk kalangan generasi muda. Salah satu kepedulian yang telah dibuktikan generasi muda dalam peningkatan mutu pendidikan dilakukan KNPI Jawa Barat dengan membuka sekolah pemuda. Asda 1 Jawa Barat Dewi Sartika menyatakan dengan membuka sekolah kesetaraan yang dilakukan KNPI Jawa Barat menunjukkan komitmen elemen pemuda yang kuat dalam memajukan dunia pendidikan di Jawa Barat. Menurutnya, melalui pendidikan kesetaraan diharapkan mampu meluluskan alumni yang terampil untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, lahirnya sekolah pemuda diharapkan mampu meningkatkan angka putus sekolah di Jawa Barat.
KNPI yang dalam hal ini tentu kita memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih karena dengan upaya-upaya ini sebenarnya kita sedang memperjuangkan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah di Jawa Barat begitu. Jadi kalau sekarang kita posisinya di sekitar 8,6 ya, artinya mudah-mudahan dengan adanya kesetaraan, pendidikan kesetaraan baik A, B dan C ini akan terus diperjuangkan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah di Jawa Barat. Sekolah pemuda yang didirikan KNPI Jawa Barat sudah meluluskan 2 kali dan mampu membantu warga yang putus sekolah karena terkendala ekonomi. Demikian dilaporkan Dang Herman dan Agung, TVRI Jawa Barat. Usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi lain di antaranya. Kemah Besar Nasional, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Ya, Jawa Barat hari ini kita lanjutkan dengan informasi lain, saudara. Lebih dari 1.000 pramuka penggalang dari berbagai provinsi di Indonesia mengikuti Kemah Besar Nasional Sako Pramuka Sekawan Persada Nusantara 2022 di Bumi Perkemahan Kiara Payung, Jatinangor, Sumedang. Aktivitas pramuka merupakan sarana strategis dalam menumbuhkan dan menanamkan wawasan kebangsaan bagi anak bangsa. Selain itu, melalui pramuka akan membangun karakter yang kuat, disiplin, dan mandiri. Kemah Besar Nasional Sako Pramuka SPN 2022 yang diikuti 1.000 lebih pramuka penggalang perwakilan remaja-remaja masjid lingkup LDI tidak hanya bermakna kerukunan anak bangsa, juga tercipta generasi yang mandiri dan religius. Sako SPN ini kemarin tidak masuk dalam jambore nasional misalnya, gitu ya. Sehingga ini yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik ini. Karena kegiatan nasional setelah pandemi sudah agak menurun, ini sangat antusias adik-adik. Sehingga ini program untuk menambah ilmu, keterampilan, dan karakter, membangun karakternya adik-adik ini bisa dilaksanakan oleh SPN. Bertema belajar bergerak dan bermakna selama 3 hari mengikuti Kembesnas, peserta diberikan beragam materi baik tentang wawasan kebangsaan, membangun kepedulian sosial, pendidikan kepramukaan, serta IT, khususnya media sosial yang positif. Kegiatan yang kami laksanakan itu ada perkemahan 3 hari, diikuti hampir 1.000 penggalang dari se-Indonesia, dari Sako SPN di tingkat daerah-daerah. Mereka hadir dari remaja masjid yang ikut berpramuka. Jadi kami adalah Sako SPN yang berbasis masjid binaan dari DPP LDI. Jadi kegiatan ini menjadi salah satu bentuk pembinaan karakter yang sesuai dengan apa yang diamanatkan di Rakernas dari LDI, yaitu 8 klaster LDI. Pada Kembesnas yang dimanfaatkan pula sebagai ajang komunikasi penggalang Sako SPN Indonesia, ditampilkan rapak tepak tilu harmoni Nusantara, pertunjukan musik angklung. Komarudin Ade Edi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke informasi lain, saudara, Kabupaten Bandung menyatakan siap menjadi salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat ke-14 pada bulan November 2022 mendatang. Terdapat 8 cabang olahraga yang akan digelar di wilayah ini. Ditunjuk menjadi salah satu penyelenggara Porprov Jabar ke-14, Kabupaten Bandung terus berbenah. Sejumlah lokasi tengah dipersiapkan untuk bisa dipergunakan pada perhelatan multi-event olahraga terbesar se-Jawa Barat tersebut. Di antaranya kawasan sarana olahraga Sijalak Harupat yang akan menjadi venue pertandingan cabang olahraga hoki, panjat tebing, polo air, angkat besi dan angkat berat, serta sepak bola. Lokasi lainnya yaitu situ Cileunca Pangalengan untuk cabur dayung, serta Bandung Giri Gahana sebagai venue cabar golf. Menurut Sekretaris Umum KONI Kabupaten Bandung, Yana Suryana, sebagian besar venue telah tersedia dan tinggal melakukan penyempurnaan di beberapa bagian. Hanya venue panjat tebing yang saat ini dalam tahap pembangunan. Pada waktunya nanti, Yana optimis seluruh venue siap untuk dipergunakan. Alhamdulillah Kabupaten Bandung kemarin sudah dikunjungi oleh pengurus pusat Porprov Jawa Barat. Kami dari KONI Kabupaten Bandung beserta panitia daerah sudah memaparkan kesiapan kita
untuk pelaksanaan Porprov 14 2022 khusus di Kabupaten Bandung. Terkait dengan persiapan kontingen Kabupaten Bandung, Yana Suryana mengatakan saat ini KONI Kabupaten Bandung tengah melakukan finalisasi nama-nama atlet yang akan diturunkan di Porprov. Diperkirakan total jumlah atlet dan pelatih sebanyak 700-an orang dengan target finish di posisi 5 besar. Demikian Ahmad Wirahadi melaporkan. Masih informasi seputar olahraga, saudara, rencananya Jumat sore besok Persib Bandung akan menjamu lawannya Barito Putra dalam lanjutan Liga 1 tahun 2022. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Liga 1 tahun 2022 minggu ini memasuki pekan ke-10. Debutnya kali ini Persib Bandung Jumat sore besok akan menjamu lawannya Barito Putra di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Performa Persib di bawah asuhan sang pelatih baru Luis Milla menurut mantan pemain Persib di era tahun 1990-an Asep Sumantri kini dalam tren yang positif. Dari 2 laga sebelumnya saat menghadapi Rans Nusantara dan Arema, Persib menang secara berturut-turut. Untuk itu dirinya optimis Persib bisa menang saat menghadapi Barito yang kini berada di posisi papan bawah. Hanya menurutnya sejumlah titik lemah yang masih dimiliki Persib harus terus diperbaiki Luis Milla. Kelihatannya Persib sudah mulai meningkat ya dengan keberhasilan kemarin lawan Arema. Mudah-mudahan jadi tren positif terutama lawan Barito. Jadi mudah-mudahan lebih bagus lagi dari pertandingan lawan Arema. Persib saat ini berada di posisi 8 klasemen sementara Liga 1, sementara Barito berada di posisi ke-17. Demikian laporkan Doni, TVRI Jawa Barat. Saudara, berikut kita simak situasi dan kondisi lalu lintas di Kota Bandung, salah satunya di Jalan Soekarno-Hatta Ibrahim Aji berdasarkan ACTS. Dan ini merupakan situasi lalu lintas terkini yang berada di Jalan Soekarno-Hatta Ibrahim Aji. Saat ini cuaca yang terpantau cerah, kemudian lalu lintas juga terpantau padat karena memang di pertigaan atau traffic light di perempatan ini biasanya selalu macet begitu. Tapi yang menuju ke Ibrahim Aji kita bisa lihat itu nampak lengang, beda halnya dari Ibrahim Aji ke Soekarno-Hatta. Tentunya kami mengimbau kepada Anda yang ingin bepergian ataupun yang saat ini tengah berada di jalan raya untuk tetap berhati-hati mematuhi lalu lintas yang ada di sekitar Anda. Dan berikut kita simak perkiraan cuaca yang kami terima dari BMKG. Saudara, informasi terkait perakiraan cuaca tadi menandai akhir jumpa kita dalam Jawa Barat hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.